Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hilmazaya, nomor absen 21. Kenalkan, nama saya Bima Sapna, nomor absen 1. Dan kami dari kelas 12 IPA 2. Dan pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum fisika, yaitu sumber alternatif baru terbarukan, yang diampu oleh Pak Imam. Dan untuk bahannya sendiri ada... Yang pertama ada buah mahkota dewa. Yang kedua ada buah jarak. Yang ketiga ada buah pinang. Yang keempat ada buah kemiri. Dan yang terakhir ada ini buah mangga. Nah, dan yang terakhir ada buah kelapa. Dan untuk getahnya sendiri, kami menggunakan yang pertama getah pisang, yang kedua getah mangga, yang ketiga getah pepaya, yang keempat getah nangka. Nah, yang pertama buah mahkota dewa. Yang kedua ada buah jarak. Dan yang ketiga ada buah pinang. Dan yang keempat ada buah kemiri. Yang kelima ada buah mangga. Jadi setelah selesai mengupas semuanya, jadi mari kita keringkan, guys. Mengoleskan. Langsung masuk. Oke, kita langsung masuk ke percobaannya, yaitu mencoba membakar kertas yang sudah diolesi, getah yang sudah dikeringkan, untuk mengetahui kandungan ada atau tidaknya kandungan minyak atau lemak di dalamnya. Lanjut. Yang pertama adalah getah nangka. Kamu seru. Abi kebawa kabeh to. Kecelakaan kerja. Oke, kita ke getah yang kedua, yaitu getah pisang. Kita akan coba bakar ya. Kita ke getah yang ketiga sekarang, yaitu getah mangga. Oh, berarti mau pilih ra? Mau sih nangka ya. Gak mau ireng ra? Saya berarti nek angel mati, ya berarti ana minyae. Nek angel mati. Lalu kita lanjut ke getah yang keempat, yaitu getah pepaya. Lalu kita langsung saja ke percobaannya, yaitu mengoleskan biji yang sudah kering untuk melihat ada atau tidaknya kandungan minyak dalam biji tersebut. Yang pertama, Jadi di sini ada biji kemiri. Mari kita mencari minyaknya. Jadi di sini udah ada minyaknya. Wow, jadi terbakar dengan cepat ya, guys. Dan yang kedua yaitu
adalah kelapa. Siapa? Jadi di sini ada minyak kelapa. Ini apinya nih sore itu. Bakalnya cepat nih. Terbakarnya dengan cepat karena mungkin kelapa mengandung minyak. Lalu yang ketiga ada biji dari mahkota dewa. Jadi ini ada minyak buah mahkota dewa. Jadi terbakarnya cenderung lambat. Lumayan cepat. Selanjutnya ada biji dari buah jarak. Emang isinya semua sini. Jadi ada apa? Biji jarak. Wah, gila cepet gini, gak ngotak nih. Oke, jadi dari biji jarak terbakarnya cenderung cepat, namun karena jumlahnya yang sedikit, jadi hasil yang didapatkan tidak begitu maksimal. Jadi yang selanjutnya ada biji dari buah pinang. Ya, ini jadi hasil dari buah pinang. Saya sempat. Dan selanjutnya ada biji dari Buah mangga. buah mangga. Jadi ini hasil dari biji buah mangga. Oke, pembakaran untuk laju pembakarannya cukup cenderung lama, namun asap yang dihasilkan bisa kita lihat asapnya terkesan banyak dan warna hitam. Pada kesimpulan video kali ini, yaitu yang pertama, getah nangka mengandung minyak dengan laju pembakaran cepat, asap tebal, dan berbau tajam. Ciri-ciri pohonnya tinggi mungkin sekitar 8-25 meter, batangnya besar, daun hijau oval dan berkambium. Memiliki buah besar, kulit berduri, hijau kuning saat matang, daging buah berwarna kuning, termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Yang kedua, lanjut ke getah mangga. Getah mangga mengandung minyak lebih sedikit dari nangka. Pembakaran biasa saja, asap cukup tebal dan berbau tajam. Pohon tinggi mungkin sekitar 10 sampai 40 meter
Batang bercabang banyak, daun hijau memanjang dan berkambium. Buah oval hingga bulat, kulit hijau, kuning atau merah, daging buah manis dan berserat. Termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Karena di sini kita menggunakan biji mangganya juga, jadi kita sedikit oprek biji mangga. Biji mangga memiliki kandungan minyak yang ditunjukkan dengan api yang sedang, tetapi cepat padam, yang memiliki asap tebal. Sekarang mari kita lanjut ke yang ketiga, yaitu getah pepaya. Getah pepaya memiliki kandungan minyak sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Pembakaran lambat, asap tipis dan tidak berbau. Mungkin pohon pepaya memiliki tinggi sekitar 3-10 meter. Batang lunak dan berlubang, daun menjadi lebar dan tidak berkambium. Memiliki buah oval panjang, hijau saat muda, kuning atau oranye saat matang. Daging buah lembut dan manis, termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Pisang. Getah pisang hampir tidak memiliki kandungan minyak, pembakaran lambat dan tidak stabil, asap tipis dan tidak berbau. Pohon mungkin sekitar 2-9 meter, batang semu, daun lebar besar dan tidak berkambium, memiliki buah melengkung, hijau saat muda, kuning saat matang. Daging buah lembut dan manis, termasuk tumbuhan monokotil. Dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada yang kelima, yaitu tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak ini bijinya mengandung minyak yang banyak ya, sehingga laju pembakaran terjadi itu sangat cepat dan stabil, serta bau yang diakibatkan itu sangat pekat ya. Untuk asapnya sendiri itu sangat tebal. Untuk ciri-ciri pohonnya sendiri, pohon jarak itu tingginya sekitar 2-5 meter, batangnya berkambium, daunnya berbentuk seperti jari tangan. Untuk buahnya sendiri itu bulat kecil, hijau kekuningan saat matang, berisi biji yang mengandung sangat banyak minyak, termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Selanjutnya yaitu yang keenam, mahkota dewa. Bijinya sendiri mengandung minyak lebih sedikit dibandingkan jarak. Pembakarannya lebih lambat tapi tetap stabil, asapnya pun tipis. Pohonnya berkisar 3-6 meter, batangnya bercabang banyak, daunnya lonjong hijau tua, dan batangnya berkambium. Untuk buahnya sendiri bulat, merah terang saat matang, kulitnya licin, mengandung biji beracun, termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Yang ketujuh ada pinang, yaitu bijinya tidak mengandung begitu banyak minyak, pembakarannya pun lambat, asapnya lumayan tipis. Untuk pohonnya sendiri tingginya sekitar 10-30 meter, batangnya lurus dan ramping, daunnya menyeri panjang dan tidak berkambium. Untuk buahnya sendiri berbentuk oval, hijau saat muda, berubah oranye saat matang. Bijinya keras dan berlapis serat. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu. Yang ke-8 ada kemiri. Bijinya mengandung minyak yang cukup tinggi, pembakarannya cepat dan apinya besar. Pohonnya tinggi, berkisar 20-40 meter, batangnya besar dan bercabang banyak. Daunnya lebar berbentuk hati dan berkambium batangnya. Untuk buahnya sendiri bulat, hijau saat muda dan berubah coklat saat tua. Berbiji keras yang mengandung banyak minyak, termasuk tumbuhan dikotil. Yang terakhir ada kelapa. Daging kelapa mengandung minyak yang tinggi, pembakaran yang cepat dan asapnya tebal. Tinggi pohonnya sekitar 18-24 meter. Batangnya lurus tidak bercabang, berluas-luas, daunnya menyirip, panjang dan tidak berkambium. Untuk buahnya sendiri bulat, berkulit keras, memiliki tempurung, berserabut tebal, berisi air dan daging buahnya putih, termasuk tumbuhan monokotil. Nah, dari percobaan yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber alternatif baru terbarukan adalah jarak, kemiri, kelapa, mahkota dewa, nangka, dan mangga. Nah, dengan
Ciri-ciri setiap tumbuhan tersebut yaitu tumbuhannya batangnya kokoh, daunnya produktif, bijinya kaya akan minyak, dan memiliki kemampuan tumbuh di cukup banyak lingkungan yang menjadi kandidat ideal untuk sumber energi terbarukan. Sekian dan terima kasih.